Makna solat dan tak kenal maka tak sayang dalam ilmu ma'rifat. 1. Solat sebagai tiang agama dan jalan menuju Allah. Solat bukan sekadar gerakan fisik atau bacaan yang diulang-ulang, tetapi hakikatnya adalah perjumpaan seorang hamba dengan Tuhannya. Rasulullah SAW bersabda, "As-salatu mi'rajul mu'minin." Solat itu adalah mi'raj bagi orang-orang beriman. Artinya sebagaimana Rasulullah SAW diangkat menuju langit dalam peristiwa Isra Mi'raj untuk berjumpa dengan Allah, demikian pula seorang hamba dalam solatnya dapat naik menuju Allah dengan hati dan ruhnya. Maka solat itu bukan semata-mata kewajiban syariat, tetapi jalan untuk mengenal Allah. Solat itu adalah dialog cinta. Dalam bacaan dan gerakan, seorang hamba sebenarnya sedang menegaskan keberadaannya sebagai ciptaan yang bergantung sepenuhnya pada Sang Pencipta. 2. Solat dari 3 tingkatan. Para waliullah sering menjelaskan bahwa solat bisa dipahami dalam 3 tingkatan. 1. Syariat, sembah raga. Solat sebagai kewajiban lahiriah, berdiri, ruku, sujud, membaca ayat-ayat Al-Quran, tujuannya agar manusia ingat kepada Allah. Allah berfirman, "Wa aqimis sholata li dzikri." Dirikanlah solat untuk mengingatku. Pada tingkat ini, solat menjaga tubuh dari dosa, menjaga lidah dari keburukan, dan menjadi penopang agama. 2. Thariqat, sembah jiwa. Solat bukan hanya kewajiban fisik, melainkan penyerahan jiwa sepenuhnya. Disinilah berlaku firman Allah, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkari." Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya solat bukan sekadar ritual, tetapi cahaya yang menyinari kehidupan sehingga seseorang malu untuk berbuat dosa. 3. Hakikat solat, sembah rasa. Inilah tingkat miraj ketika seorang hamba dalam solatnya menyaksikan Allah dengan mata hati. Solat menjadi dialog batin, pengakuan cinta, dan peleburan diri dalam kehadiran Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka." Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Pada tingkat ini, solat bukan hanya kewajiban, tetapi sudah menjadi kerinduan. Para waliullah menegaskan, orang yang benar-benar ma'rifat, dia tidak bisa tidak solat, karena solat adalah nafas cintanya. 3. Hakikat solat, menyatu dengan kehadiran Allah. Solat sejati bukan hanya menghadap kiblat di Ka'bah, tetapi menghadap Allah dengan hati yang hadir. Para waliullah berkata, solat itu ada 4. Solat badan, solat lidah, solat hati, dan solat ruh. Solat badan, gerakan dan bacaan lahiriah. Solat lidah, bacaan yang penuh dzikir. Solat hati, kehadiran rasa cinta dan khusyuk. Solat ruh, tenggelam dalam penyaksian Allah, tanpa lagi merasa ada aku. Disinilah makna firman Allah, "Fa aina ma tuwallu, fa thamma wajhullahi." Kemana saja kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Artinya, dalam solat hakiki, seorang hamba menyadari bahwa Allah selalu hadir, selalu dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher. 4. Tak kenal maka tak sayang dalam jalan ma'rifat. Ungkapan tak kenal maka tak sayang sebenarnya adalah kunci untuk memahami hubungan antara manusia dengan Allah. Kenal berarti mengenal Allah, ma'rifatullah. Sayang berarti cinta kepada Allah, mahabbah. Bagaimana mungkin seseorang mencintai Allah jika ia tidak mengenalnya? Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Para ahli tafsir ma'rifat menjelaskan liya'budun bukan hanya berarti menyembah, tetapi juga liya'rifun, agar mereka mengenalku. Maka tujuan utama hidup manusia adalah mengenal Allah, bukan sekedar menjalankan ritual tanpa rasa. Rasulullah SAW bersabda, "Man arafa nafsah, faqad arafa rabbah." Barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Mengenal diri berarti menyadari kelemahan, kefakiran, dan ketidakberdayaan diri, lalu dari sana menyaksikan keagungan Allah. 5. Solat sebagai jalan pengenalan. Solat adalah media untuk memenuhi ungkapan tadi. Tak kenal maka tak sayang. Dengan solat, kita belajar mengenal Allah melalui bacaan, doa, dan tafakkur. Dengan mengenal Allah, hati menjadi penuh cinta. Cinta ini yang membuat solat bukan lagi beban, melainkan kerinduan. Bagi para wali Allah, solat adalah tempat perjumpaan cinta.
Setiap kali berdiri, ruku, sujud, mereka tidak melihat gerakan itu kosong, melainkan melihatnya sebagai lambang penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Sholat orang makrifat, sholat orang awam bisa jadi penuh kelalaian. Mulut membaca, tapi hati berkelana. Sholat orang salik, penempuh jalan Allah, sudah mulai hadir hati. Sholat orang makrifat adalah sholat tanpa aku. Ketika takbir, ia seakan meninggalkan dunia. Ketika ruku, ia tunduk merendah di hadapan keagungan Allah. Ketika sujud, ia lebur dalam fana. Tidak ada lagi dirinya, hanya Allah. Inilah sholat yang dimaksud para waliullah. Sholat yang menghidupkan hati. Keterhubungan sholat dan cinta. Jika kita hubungkan dengan pepatah tak kenal maka tak sayang, orang yang tidak mengenal Allah, sholatnya hampa. Orang yang mengenal Allah, sholatnya penuh cinta. Orang yang mencintai Allah, sholatnya menjadi kebahagiaan terbesar. Rasulullah SAW bersabda, "Wa ju'ilat qurratu aini fas-shalah." Dijadikan penyejuk mataku ada pada sholat. Hadis riwayat An-Nasai. Bagi Rasulullah, sholat adalah tempat beliau merasakan cinta Allah, tempat segala keresahan hilang, dan tempat hati bersandar. Para waliullah berkata, sholat itu bukan sekedar menghadap Ka'bah, tetapi menghadap Allah yang selalu bersama hatimu. Bila engkau sudah mengenal Allah, maka setiap sujudmu adalah sujud cinta. Jadi sholat adalah media kenal, dan makrifat adalah tujuan kenal. Bila sudah kenal, maka lahirlah sayang atau cinta. Dan disitulah ibadah menjadi manis, tidak lagi berat, karena hati sudah melebur dalam kerinduan kepada Allah. Makrifat sholat menurut pandangan para sufi besar. 1. Sholat, perjumpaan ruhani. Para sufi memahami bahwa sholat bukan sekedar ibadah formal, melainkan perjumpaan ruhani antara hamba dengan Allah. Di balik gerakan lahiriah, tersimpan rahasia agung yang hanya dapat dirasakan oleh hati yang suci. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin berkata, hakikat solat adalah menghadapkan hati kepada Allah sebagaimana engkau menghadapkan wajahmu ke kiblat. Jika hanya wajahmu yang menghadap kiblat tetapi hatimu berpaling, maka hakikat solat belum engkau rasakan. Maka solat adalah latihan menghadapkan hati, bukan sekedar badan. 2. 3 lapisan solat: syariat, tarekat, hakikat. Para waliullah mengajarkan bahwa solat memiliki 3 lapisan. 1. Syariat, badan. Melaksanakan solat sesuai aturan fikih, waktu, gerakan, bacaan. Ini adalah dasar yang tidak boleh ditinggalkan. 2. Tarekat, jiwa. Menghadirkan hati, menundukkan ego, dan mengosongkan pikiran dari dunia saat solat. 3. Hakikat, ruh. Menyaksikan Allah dengan mata hati. Pada lapisan ini, solat menjadi miraj, sebuah pendakian menuju Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menegaskan, janganlah engkau solat hanya dengan jasadmu, tetapi hadirkan juga hatimu. Janganlah engkau solat hanya dengan hatimu, tetapi hadirkan juga ruhmu. Janganlah engkau solat hanya dengan ruhmu, tetapi hadirkan sir, rahasia batinmu. Karena solat yang sempurna adalah solat yang di dalamnya seluruh keberadaanmu sujud kepada Allah. 4. Solat dalam dimensi cinta. Para sufi memandang solat sebagai bahasa cinta. Bagi mereka, solat bukan kewajiban yang berat, melainkan kesempatan untuk bercinta dengan Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Wa ju'ilat qurratu aini fi sholat." Dijadikan penyejuk mataku ada pada solat. Bagi Rasulullah, solat adalah sumber kebahagiaan. Rumi berkata, janganlah solatmu seperti orang yang bekerja mencari upah. Solatlah seperti kekasih yang rindu bertemu. Lihatlah, setiap kali engkau berdiri dalam solat, itu adalah undangan Allah agar engkau bercakap dengannya. 5.
Pandangan Imam Al-Ghazali, sholat dan khusyuk. Imam Al-Ghazali memberi perhatian besar pada khusyuk dalam sholat. Dalam Ihya Ulumuddin, ia membagi orang yang sholat menjadi 3 golongan. 1. Orang lalai, hanya gerakan badan, hati sibuk dengan dunia. 2. Orang sadar, hati ikut serta, berusaha mengingat Allah, tetapi sering terpecah. 3. Orang hadir, hati tenggelam dalam zikir, tidak ada yang dilihat selain Allah. Menurut Al-Ghazali, golongan ketiga inilah yang merasakan hakikat sholat. Beliau menulis, "Janganlah engkau puas hanya dengan melaksanakan gerakan, karena itu hanya kulit. Carilah inti sholat, yaitu hadirnya hati di hadapan Allah." 6. Sholat menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam Al-Fath Ar-Rabbani menegaskan bahwa sholat adalah momen berjumpa dengan Allah. Beliau berkata, ketika engkau sholat, bayangkan bahwa engkau berdiri di hadapan Allah, karena sesungguhnya engkau memang sedang dihadapkan kepadanya. Jika hatimu lalai, maka engkau telah berpaling darinya, meski badanmu menghadap kiblat. Beliau juga menegaskan, takbir adalah melepas dunia, ruku adalah tunduknya jiwa, sujud adalah fana dalam Allah, salam adalah kembali ke dunia dengan membawa cahaya Allah. 7. Sholat menurut Syekh Abdul Karim Al-Jili. Syekh Abdul Karim Al-Jili dalam kitab Al-Insan Al-Kamil melihat sholat sebagai cermin kesempurnaan insan. Ia menulis, sholat adalah gambaran perjalanan ruh manusia dari Allah, bersama Allah, menuju Allah, dan kembali bersama Allah. Dalam sholat, terkandung rahasia penciptaan dan tujuan hidup. Baginya, sholat adalah jalan bagi manusia untuk menyadari bahwa hakikat dirinya adalah cermin bagi cahaya Allah. 8. Sholat dalam dimensi zikir hidup. Para sufi juga memandang sholat sebagai puncak dari zikir. Sholat bukan sekedar membaca doa, melainkan hidup dalam zikir. Allah berfirman, "Wa aqimis sholata li dzikri." Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Surah Taha ayat 14. Syekh Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam berkata, sholat itu adalah penopang ruhmu, sebagaimana makanan adalah penopang jasadmu. Jika engkau lapar dari makanan, jasadmu lemah. Jika engkau lapar dari sholat, ruhmu mati. 9. Tak kenal maka tak sayang, kunci sholat. Pepatah tak kenal maka tak sayang sangat relevan dengan sholat. Kalau kita tidak mengenal Allah, sholat terasa berat. Kalau kita mengenal Allah sedikit, sholat menjadi kewajiban yang harus dijalankan. Kalau kita benar-benar mengenal Allah, sholat berubah menjadi kerinduan, cinta, dan kebahagiaan. Rumi berkata, jangan kira engkau sholat untuk Allah. Allah tidak butuh sholatmu. Sholat itu untukmu, agar engkau mengenal Dia dan agar engkau mabuk oleh cintanya. 10. Sholat dan pengetahuan diri. Hadis, man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Sholat adalah cermin untuk mengenal diri. Ketika takbir, engkau menyadari bahwa Allah Maha Besar, sedangkan dirimu fana. Ketika ruku, engkau sadar betapa kecilnya dirimu. Ketika sujud, engkau menyadari bahwa asalmu dari tanah. Ketika salam, engkau sadar bahwa hidup ini hanya persinggahan, lalu engkau kembali membawa bekal. Maka sholat adalah perjalanan mengenal diri, dan dari mengenal diri itulah lahir pengenalan kepada Allah. 11. Sholat orang awam, salik, dan arif. Syekh Ibnu Arabi membagi sholat menjadi 3. Sholat orang awam, hanya gerakan dan bacaan. Sholat orang salik, hadir hati, penuh khusyuk, dan sadar akan Allah. Sholat orang arif, makrifat, ia tidak lagi melihat dirinya sholat, tetapi melihat Allah yang menggerakkan dirinya untuk sholat. Inilah puncak sholat, kesadaran bahwa semua adalah dari Allah, oleh Allah, dan untuk Allah. 12. Puncak sholat adalah fana,
lenyapnya ego, dan baka kekal bersama Allah. Ketika sujud, seorang arif tidak lagi merasa aku sujud, melainkan ia hanya menyaksikan Allah. Inilah yang dimaksud dalam firman Allah, wasjud waqtarib, sujudlah dan dekatlah. Surah Al-Alaq ayat 19. Dekat yang dimaksud bukan dekat fisik, tetapi dekat rasa, hati menyatu dengan kehadiran Allah. 13. Penutup. Solat sebagai jalan cinta. Dari semua penjelasan para sufi, dapat disimpulkan, solat adalah tiang agama, tapi juga tiang cinta. Solat adalah kewajiban, tapi juga undangan mesra. Solat adalah miraj, tapi juga jalan pulang ke asal. Tak kenal maka tak sayang adalah kunci. Semakin dalam engkau mengenal Allah, semakin indah solatmu, semakin besar cintamu. Para waliullah berkata, jika engkau ingin tahu seberapa kenal engkau kepada Allah, lihatlah bagaimana solatmu. Kalau solatmu berat, berarti cintamu sedikit. Kalau solatmu manis, berarti cintamu besar. Akhirnya, solat dalam ilmu makrifat bukan sekedar ritual, tetapi pengalaman cinta, perjumpaan, dan penyaksian. Ia adalah miraj ruhani, tempat hamba melepaskan egonya dan kembali kepada Allah. Inilah rahasia solat yang dijaga para sufi sepanjang zaman.